Sistem Necromancer, bab 581 sampai dengan 585. Bab 581. Tahukah Anda bahwa dia dulunya seorang detektif? Kemunculan Philippa bersama kerangka itu membawa keheningan di kedua belah pihak yang berkonfrontasi. Peri hutan yang menghalangi jalan juga tampak serius. Perintah yang diterima adalah untuk mengonfirmasi aset Shannara di Treasure Island, tetapi dia juga menerima perintah untuk berteman dengan Treasure Island dan menjaga kerja sama bisnis. Untuk sesaat, rasanya agak canggung. Peri kayu terkemuka membungkuk sedikit dan berkata, "Kapten Philippa, ini seharusnya urusan internal bunga bintang kita. Mohon jangan ikut campur." Philippa mengangkat alisnya dan berkata, "Jangan bicara omong kosong kepadaku, atau aku akan melemparkanmu ke laut untuk membangunkanmu." Peri kayu itu mengerutkan kening. "Kapten Philippa, kau sekarang kapten Pulau Harta Karun. Hati-hati dengan ucapanmu. Seharusnya kamu senang berada di Pulau Harta Karun. Keluar." Philippa melambaikan tangannya ke belakang. Kerangka itu memimpin jalan, dan Philippa serta Shannara mengikuti dan melewati orang-orang yang menghalangi jalan. Kami naik kereta di pinggir jalan dan menuju ke rumah pemilik pulau. Di dalam kereta, Philippa duduk di sana dengan acuh tak acuh. "Ada banyak orang di sini. Kalau ada waktu, aku akan membantumu melampiaskan amarahmu." Shannara tersenyum, "Tidak, sekarang sudah baik-baik saja. Mereka takut padamu." "Benarkah? Aku sudah banyak berubah. Dulu, waktu aku masih bajak laut," kata Philippa, lalu berhenti. "Kita tidak usah bahas itu. Aku menyamar, bukan bajak laut." Shannara tidak terlalu tertarik dengan dirinya yang menjadi bajak laut, jadi dia memilih topik yang berbeda. "Sudahlah, jangan bahas mereka. Ceritakan bagaimana perkembangan Treasure Island akhir-akhir ini. Sepertinya sudah banyak berubah." Philippa berdiri dan duduk tepat di sebelah Shannara, berkata dengan penuh semangat, "Begini, tahukah kamu kalau Wu Heng itu detektif? Tipe detektif yang tidak mengandalkan kemampuan profesional, tapi hanya melihat mayat untuk menemukan pembunuhnya." Dalam perjalanan, Philippa berbicara tanpa henti. Mata Shannara melebar karena terkejut dan tidak percaya. "Lalu bagaimana?" "Itu saja. Koran hanya menerbitkannya di sini." "Oh, ini namanya serialisasi," kata Wu Heng, kata Philippa. Shannara mengangguk dan terdiam lagi. "Tanpa diduga, banyak hal terjadi di Treasure Island selama saya pergi. Selain itu, sebuah surat kabar diterbitkan di pulau itu. Wu Heng telah mencapai level 15 dan harus bersiap untuk level 18. Cukup bagus, membuka jalan bagi masa depanku." Berpikir dalam hatiku. Philippa membuka tirai kereta dan mengulurkan tangannya. "Beri aku koran." Si wartawan segera datang, mengambil uang dan menyerahkan selembar koran. Philippa menoleh dan menyerahkannya kepada Shannara. "Ini korannya. Ini beritanya. Ini edisi ketiga. Kami menjualnya sebelum 2 edisi pertama." Shannara mengambilnya dan melihatnya di tangannya. Dunia zombie, ruang konferensi. Setelah menyelesaikan pergantian pekerjaan, Zhao Yanqiu berdiri di tempat dan melihat ke seberang. "Saya bisa merasakan perubahan pada tubuh saya, tapi saya tidak tahu di mana." Xiao Xiao terbang mendekat dan berkata sambil membual, "Bu, ibu sekarang seorang profesional, bukan orang biasa." "Lebih spesifik, apa gunanya?" Zhao Yanqiu menatap putrinya. Xiao Xiao berbalik dan menatap Wu Heng untuk meminta bantuan. "Paman, apa gunanya?" Wu Heng memikirkan pemahamannya tentang penyair dan berkata, "Sebagai seorang profesional, Anda dapat memahami dan merencanakan arah pengembangan Anda sendiri, dengan demikian meningkatkan berbagai kemampuan Anda. Sederhananya, selama kamu tetap berpegang pada rencana karir ini, rasanya seperti terus-menerus mengonsumsi ramuan inti mayat. Ramuan ini tidak memiliki efek samping, dan kamu tidak perlu khawatir virus akan memengaruhi tubuhmu." Meskipun Zhao Yanqiu tidak begitu mengerti sisa kata-katanya, dia mengerti kalimat terakhir. Efeknya setara dengan meminum ramuan inti mayat secara terus-menerus. Dan tidak ada efek samping.
Sekalipun dia tidak tahu apa-apa, dia tahu bahwa jika berita ini dirilis, seluruh dunia akan terkejut. Dia sebenarnya memberikannya pada dirinya sendiri. Dengan ekspresi terkejut di wajahnya, dia berkata, "Terima kasih, Kepala." Xiao Xiao menghampiri Zhao Yanqiu dengan sopan dan menepuk bahunya. "Sama-sama, Bu. Kita ini keluarga, kan, Paman?" "Ah, ya." Wu Heng mengangguk. Zhao Yanqiu memelototi putrinya dan kemudian bertanya, "Apa yang harus saya lakukan untuk meningkatkan karir saya?" Xiao Xiao berbalik lagi, "Bagaimana melakukannya?" Wu Heng menjelaskan, "Profesimu disebut penyair. Aku tahu dua bidang. Pertama, pengetahuan yang tidak biasa, yang mencakup pengumpulan informasi dan karya. Kedua, pertunjukan dan pidato, yang secara harfiah berarti bahwa tampil atau berbicara dapat meningkatkan kemampuanmu." Xiao Xiao mengangguk, "Ya, karakteristik seorang penyair lebih dekat dengan pertunjukan artistik, dan banyak dari kemampuan mereka disampaikan kepada penonton melalui kata-kata, memengaruhi pikiran mereka atau menginspirasi jiwa mereka. Tentu saja, ini merujuk pada profesi normal. Manipulator dan penipu juga sebagian besar termasuk dalam jenis profesi ini." Zhao Yanqiu mendengarkan dan mengangguk, "Saya mengerti." Xiao Xiao berpikir sejenak dan berkata, "Bu, ibu bisa jadi bintang. Bukankah ibu suka menyanyi? Karir ini sangat cocok untuk ibu." "Tidak ada bintang saat ini," kata Zhao Yanqiu. Wu Heng melanjutkan, "Para profesional memang punya kelebihan dan kekurangan. Sebaiknya kamu beradaptasi dulu dengan kemampuan spesifik mereka. Nanti aku carikan 2 buku untuk kamu baca." "Baik, Ketua." Zhao Yanqiu membungkuk lagi untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. "Jangan beritahu siapapun tentang ini, kalau tidak, kita akan mendapat masalah," perintah Wu Heng. "Jadi begitu." Wu Heng mengangguk, lalu berdiri dan berkata, "Kalian berdua bisa mengobrol di sini, aku akan keluar dan memeriksa pabrik." Zhao Yanqiu membungkuk lagi, dengan sikap yang sangat hormat. Wu Heng tidak banyak bicara dan berjalan keluar. Sebuah suara kecil terdengar dari belakang, "Bu, aku memilih profesi ini. Cocok untuk ibu, kan? Ibu pasti bisa mengasah kemampuan bicaramu di masa depan. Ibu suka sekali mengomel." "Tidak, maksudku ini mudah." Wu Heng keluar dari ruang rapat. Dia dan Qi Hancai berjalan menuju pabrik tempat peluru diproduksi. Pabrik dan gudang diperiksa dan jumlah bahan yang dibutuhkan dikonfirmasi. Setelah pemeriksaan selesai, kami makan siang bersama di kafetaria. Wu Heng juga kembali ke asramanya dan mengobrol dengan Glenda di kamar. Xiao Xiao juga terbang kembali. "Bagaimana? Apakah ibumu puas?" tanya Wu Heng. Xiao Xiao melayang malas di udara, "Puas, tapi bodoh, aku tidak mengerti apa-apa. Lagi pula, budaya kedua dunia berbeda. Wajar jika kita tidak bisa menerimanya untuk sementara waktu, tetapi perlahan-lahan akan membaik," jelas Wu Heng. Xiao Xiao mengangguk, "Aku harap begitu." Wu Heng melirik Xiao Xiao lagi dan bertanya, "Xiao Xiao, bagaimana menurutmu kita harus membantu ibumu berkembang selanjutnya? Untuk profesi lain, kamu bisa meminta bantuan kerangka untuk pelatihan. Para penyair agak istimewa. Kerangka tidak dapat berbicara, jadi sulit bagi penyair untuk memberikan panduan yang efektif." Xiao Xiao mengerutkan kening dan berpikir sejenak, "Ayo kita lakukan seperti kata Paman. Pilih beberapa buku keterampilan sederhana dan berikan kepada ibuku untuk dicoba." "Baiklah, tidak apa-apa, tapi kamu harus menerjemahkannya sendiri. Ibumu tidak bisa mengerti bahasa dunia lain." "Aku juga tidak mengerti." Xiao Xiao langsung menekankan, "Biarkan Bibi Glenda mengajarimu. Kaulah yang harus meningkatkan level ibumu." Xiao Xiao tidak menyangka akan diberi pekerjaan. Ia menggerutu dengan wajah getir, mereka seharusnya melatih 2 orang bodoh yang bisa menerjemahkan. Melihat suasana hati Xiao Xiao langsung hilang, Wu Heng dan Glenda keduanya tersenyum. Bahkan dalam pertempuran dan pengintaian, Xiao Xiao tidak menganggapnya pekerjaan yang sulit. Hanya membaca atau mempelajari sesuatu. Suasana hati berubah seketika dan sangat cepat.
Alasan mengapa Wu Heng bertanya pada Xiao Xiao adalah karena urusan yang belum selesai. Tetapi tampaknya perubahan pekerjaan ibunya tidak membuka status ini. Saya hanya bisa bertanya padanya arah mana yang ingin dia tuju selanjutnya. Cobalah perlahan. Setelah mengobrol dengan kedua hantu itu sebentar, dia membuka gerbang dan masuk. Kembali ke Treasure Island dan ganti pakaian di sini. Membuka pintu dan berjalan turun. Begitu sampai di lantai 2, saya mendengar para pembantu berbicara dan tertawa di lantai bawah. Begitu bahagia hari ini. Saat menuruni tangga dan melirik ke arah ruang tamu, saya melihat Sanara duduk di sana mengenakan gaun panjang yang sederhana dan elegan, tampak berwibawa dan lembut. Dewasa dan montok, sambil tersenyum di wajahnya, dia mengobrol dengan para pembantu tentang beberapa hal yang terjadi setelah dia pergi. Di belakang Sanara, pengurus rumah tangga paruh baya masih berdiri di sana dengan patuh. Hal itu sangat kontras dengan pembantu di rumah pemilik pulau itu. Mendengar suara langkah kaki, beberapa orang melihat ke arah tangga. Saya melihat Wu Heng datang. Mereka semua tersenyum. Pemilik, guru, suster Sanara telah kembali. Para pelayan menyapa. Sanara pun menoleh dengan penuh kasih sayang, lama tak berjumpa. Bab 582 sangat merindukanku. Kapan kamu kembali? Saya pergi ke pulau itu pagi ini. Apakah perjalananmu lancar? Dengan Pilipa yang membawa begitu banyak kapal sebagai pengawal, bagaimana mungkin semuanya tidak berjalan lancar? Perjalanannya jadi lebih cepat beberapa hari, kata Sanara sambil tersenyum. Di sisi lain, Pilipa yang sedang memberi makan burung beo itu menoleh dan memukul dadanya dengan tinjunya. Sanara melanjutkan, kau tahu tentang insiden bunga bintang. Demi menyelamatkan reputasi kamar dagang, aku masih presiden hanya nama, tapi aku tidak lagi memegang kekuasaan nyata. Nanti, aku akan mencari alasan untuk mencopot jabatan ini. Tidak apa-apa, kita punya keluarga besar dan banyak harta. Sekalipun kamu tidak melakukan apa-apa, aku akan tetap mendukungmu, kata Wu Heng. Para pelayan membuka mata lebar-lebar dan menatap Sanara serempak seolah-olah mereka sedang menonton drama. Yang terakhir tersipu dan memelototi Wu Heng, kamu tidak bisa tinggal di rumah setiap hari. Pulau harta karun sangat besar, sulit menemukan kegiatan untuk dilakukan, kata Wu Heng. Mini juga bertanya, Kak Sanela, bolehkah kita tinggal bersama mulai sekarang? Kita tidak perlu datang ke sini diam-diam setiap hari. Bagaimana mungkin itu dilakukan secara diam-diam? Tanya Sanara, lalu melanjutkan, belum. Kalau aku langsung masuk, kamar dagang tidak akan ada gunanya mempertahankan gelarku sebagai presiden kehormatan. Sekilas, itu hanya kerja sama bisnis dengan Island Lord's Mansion. Oh, orang-orangmu kepo banget, gumam Mini. Ngomong-ngomong soal peri kayu, Pilipa sepertinya teringat sesuatu dan berkata dengan nada yang blak-blakan, waktu kami mau ke pulau, beberapa orang dari suku Sanara menghalangi jalan kami. Kalau aku nggak ada di sana, mereka nggak akan biarin kami pergi. Wu Heng mengangkat alisnya, di pulau ini, apakah ada orang yang berani menindasmu? Ini bukan perundungan, kesepakatan yang kubuat dengan para tetua adalah menyerahkan semua aset kamar dagang, tapi aset di pulau harta karun itu milikku sepenuhnya. Mereka tidak ada hubungannya dengan itu. Aku hanya butuh mereka untuk menyelidikinya, jelas Sanara. Pilipa berkata, kamu terlalu mudah diajak bicara. Kalau aku menghampirinya, aku akan menamparkan wajahnya 2 kali. Kita lihat saja apakah dia berani menggangguku lain kali. Sanela berkata dengan tenang, mereka hanya mengikuti perintah. Kamar dagang tidak akan terobsesi hanya dengan satu properti. Ingatlah untuk memberitahuku jika kamu mengalami kesulitan, kata Wu Heng. Aku tahu gelombang. Sanara menatapnya dengan penuh kelembutan. Kemudian, Sanara melanjutkan, armada bunga bintang sudah tiba kali ini, membawa perbekalan yang Anda pesan terakhir kali, termasuk 5 kapal perang besar. Saya sudah melihat pesanannya, dan seseorang akan datang kepada Anda dalam 2 hari ke depan untuk mengirimkan barang-barang tersebut.
Envier akan memeriksa barang-barangnya saat barangnya tiba. Philippa, kamu pergi memeriksa kapal yang dipesan besok, perintah Wu Heng. Baiklah. Philippa mengangguk. Wu Heng menatap Sanara dan berkata, jangan pergi malam ini. Pipi Sanela semakin merah dan dia mengangguk. Sudah larut malam. Sanara meringkuk dalam pelukannya. Ada rona merah di wajahnya yang belum memudar. Kamu sangat merindukanku. Kalau kau tidak kembali, aku akan pergi ke peri hutan untuk mencarimu. Wu Heng memeluknya lagi, lembut dan halus, memenuhi dada. Sanela menyingkirkan tangan orang itu dan bertanya, apakah kamu yang membawa koran? Ya, itu bekerja cukup baik di pulau itu. Aku nggak ngangka kamu jago banget promosiin diri sendiri. Idemu bagus banget dan bakal ngesiapin kamu buat level 18, puji Sanara sambil tersenyum. Sepertinya surat kabar itu memang senang mendapat pengakuan dari Presiden Sanara. Sanela menggigit dadanya pelan dan berkata dengan marah, aku bahkan tidak punya kekuatan nyata, jadi mengapa kamu masih berbicara tentang menjadi presiden? Aku akan mendukungmu mulai sekarang, dan semuanya tidak akan lebih buruk dari sebelumnya. Sanara kembali membenamkan kepalanya di lengannya. Menyerahkan bunga bintang yang telah kumiliki sekian lama, aku masih merasa sedikit hampa dan tertekan. Wu Heng mengelus rambut pria itu dan berkata lembut, kenapa kau tidak jadi presiden Treasure Island saja? Kaulah yang akan memegang kendali penuh atas seluruh karavan. Sanara menjulurkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, tidak semudah itu mendirikan karavan. Karavan-karavan lain sudah terkenal. Kalau kamu mau bergabung sekarang, kamu akan rugi besar. Lagi pula, tidak ada sumber daya yang bisa dipetik. Treasure Island hanyalah sebuah pulau. Meskipun wilayahnya cukup luas, masih banyak wilayah yang belum dikembangkan. Tapi bagaimanapun juga, itu adalah sebuah pulau. Banyak sumber daya yang perlu dibeli dari luar. Tidak ada sumber daya unik tersendiri yang dapat dipasok ke dunia luar. Lagi pula, seperti yang dikatakan Sanara, jika kita mendirikan kafilah sekarang, kita mungkin akan ditekan oleh yang lain. Di Treasure Island, orang-orang menyerah pada Anda. Jika kamu keluar sebagai pedagang, tidak seorang pun akan memberimu keringanan. Wu Heng berpikir sejenak dan berkata, coba saya pikirkan produk unik apa yang saya miliki. Kita bisa bahas lebih detail nanti. Baiklah, kau yang punya keputusan akhir. Sanara menatapnya dengan ekspresi penuh kasih sayang di wajahnya. Dia juga mengulurkan tangan dan menyentuh kepalanya. Wu Heng menarik tangannya dan menepuk pantatnya yang montok, angkat sedikit. Sambil berkata demikian, dia membalikkan badan dan membaringkannya di punggungnya. Masih datang. Sudah sangat larut. Wu Heng menepuknya lagi. Kamu biasanya begadang, jadi cepatlah. Sanela menggeser tubuh bagian atasnya ke belakang dan memiringkannya sedikit ke atas. Keesokan harinya, setelah sarapan, Sanara kembali ke tempat tinggalnya sendiri untuk menangani masalah yang tersisa. Wu Heng juga naik kereta ke asosiasi. Dia berjalan melewati aula dan koridor, berdiri di ruang belajar di Aken, dan mengetuk pintu. Setelah mendapat respon, membuka pintu dan masuk. Mencariku, tanya Wu Heng. Silagui mendongak dari balik meja dan berkata, Luan dan gurunya pergi kemarin. Mereka pasti pergi setelah kompetisi. Aku belum menerima kabar apapun. Begitu mendesak, ya, dan itu sangat rahasia. Silagui berpikir sejenak dan berkata, saya berencana menulis surat kepada asosiasi dan menjelaskan seluruh masalah ini untuk mencegah versi lain menyebar di kantor pusat. Wu Heng mengangkat alisnya. Saya mengerti apa yang dimaksud Silagui. Tatapan yang diberikan Luan padanya di akhir menunjukkan rasa ketidakpuasan. Dia pergi dengan tenang lagi, jelas ada masalah. Wu Heng tidak takut. Ia berkompetisi secara terbuka dan jujur, jadi ia tidak takut dengan apa yang akan dikatakan pihak lain. Tapi ide Silagui benar. Jika dia menceritakan semuanya kepada asosiasi, semua orang akan mengerti apa yang terjadi. Baiklah, kalau begitu kamu tulis surat ke asosiasi, dan aku akan menulis satu lagi untuk Diakon Imiro.
Menulis surat kepada Diakon Imiro. Bukankah Macintosh yang bertanggung jawab atas pekerjaan intelijen? Ketika mereka berdua tiba di pulau itu, dia menggunakan kemampuan kenabiannya untuk melakukan beberapa penyelidikan dan menemukan bahwa keduanya menyebut Imiro dalam percakapan mereka, jadi akan lebih baik untuk memberitahu mereka, jelas Wu Heng. Baiklah, Sheila mulai menulis. Si Yali juga membawa kertas dan pena Wu Heng. Setelah mereka selesai menulis, mereka melihat kembali pekerjaan masing-masing untuk memastikan bahwa semuanya hampir sama dan tidak ada perbedaan. Setelah menyegel surat itu, si Yali membawanya ke meja depan. Bisa dikirim hari ini. Sore, Wu Heng kembali ke rumah kepala pulau. Ia menyerahkan tulisan tentang arena kemarin kepada skul yang bertugas mencetak. Atur ulang tata letak koran edisi baru ini, letakkan gambar dan isinya di tempat yang paling menonjol, dan kurangi isi lainnya. Cetak malam ini dan kirimkan besok. Kerangka itu mengambil alih konten dan mulai menatanya. Mesin cetak mulai mengeluarkan suara berisik, dan surat kabar dicetak satu demi satu. Hantu Glinda muncul, kau akan memberitahu semua orang tentang ini. Kecurigaan Silagui memang beralasan. Aku akan mempublikasikan detail duel itu dan mengirimkannya ke tempat lain. Dengan begitu, semua orang akan tahu apa yang terjadi. Jika dia tidak mengarang cerita, itu hanyalah kegagalan biasa dalam duel. Jika dia mengarang cerita, dia akan menjadi pecundang yang berpikiran sempit dan memutarbalikkan yang benar dan yang salah. Kau makin mirip ahli nujum. Kedengarannya tidak seperti kamu memujiku. Hari berikutnya, pagi-pagi sekali, wartawan mengambil koran dan berteriak, koran edisi keempat, identitas penantang terungkap, dia adalah pangeran dari negeri tetangga, kemari dan lihat, kemari dan beli. Dengan teriakan itu, seluruh pulau harta karun tampak menjadi semarak sebelum waktunya. Ternyata orang yang menantang saya memiliki identitas lain. Sang pangeran, orang lain yang didukung oleh asosiasi tersebut, dikalahkan di Treasure Island. Ada antrian panjang di depan wartawan. Koran dijual satu persatu. Pelabuhan, tumpukan dan bundel koran yang disegel dimuat ke berbagai kapal. Ini dikirim ke berbagai asosiasi. Hati-hati dan simpan di tempat kering. Di tengah teriakan itu, surat kabar dimuat ke kapal dagang. Asosiasi-asosiasi tersebut diangkut ke berbagai tempat di seberang Laut Zamrud dengan berbagai kapal. Di dalam kedai penyair Saban, setelah memberikan 2 efek status positif pada dirinya sendiri, melangkahlah ke peron. Ia memberi hormat terlebih dahulu, lalu berkata dengan lantang, semuanya, sebelum saya menceritakan kisahnya, izinkan saya bercerita terlebih dahulu tentang pertarungan di atas sana. Sang penantang adalah sosok yang cukup penting. Terjadi keheningan sesaat di bawah, dan semua orang fokus. Bab 583 merasa lebih bahagia. Kedai itu tiba-tiba menjadi sunyi, dan para koki serta pembantu di dapur juga berjalan ke pintu. Semua orang di pulau itu tahu tentang pertempuran antara pemilik pulau dan penantang. Setelah selesai, bahkan jika pihak lain kalah, hal ini masih menjadi topik pembahasan di kalangan masyarakat, dan mereka pun berspekulasi tentang jati dirinya yang sebenarnya. Saban tidak berhenti lama. Ia mencondongkan tubuh ke depan dan berbicara dengan nada serius. Penantangnya, Luan Randolph, adalah pangeran kerajaan Celtic dan calon raja berikutnya. Ia seorang manusia jenius yang dilatih oleh asosiasi. Pria tua yang menemaninya adalah gurunya, seorang penyihir tingkat 18 dari asosiasi. Tabrakan gelombang, pub yang tenang tiba-tiba menjadi bising. Dari pakaian dan temperamennya, orang bisa menebak bahwa dia jelas bukan orang biasa. Tetapi saya tidak pernah menduga akan ada begitu banyak identitas. Pelabuhan Lopez di kerajaan Celtic terhubung ke Laut Zamrud, jadi dapat dikatakan pelabuhan ini tidak asing lagi. Dan pihak lainnya sebenarnya adalah pangeran kerajaan dan raja berikutnya. Ia juga seorang manusia jenius yang didukung oleh asosiasi tersebut. Orang tua yang menemaninya juga seorang penyihir level 18.
Identitas yang melekat padanya jauh lebih penting daripada identitas Wu Heng, wakil Diaken, yang diangkat sebagai kepala pulau karena jasanya yang berjasa. Bahkan dapat dikatakan tidak ada cara untuk membandingkannya. Dia jenius. Usianya hampir sama dengan pemilik pulau itu. Dia harus lebih muda dari pemilik pulau dan memiliki potensi lebih besar di masa depan. Brengsek, dia terlahir sebagai pangeran, dan arah perkembangannya sudah ditentukan. Tuan pulau berganti profesi lebih lambat dari kita semua. Benar, ceritanya juga menyebutkan itu. Pemilik pulau dulu mencari nafkah dengan memecahkan kejahatan. Dulu, tidak ada pekerjaan. Jadi, penguasa pulau itu memukuli muridnya di depan penyihir tingkat 18. Ya, memikirkannya saja membuatku bahagia. Menontonnya secara langsung kemarin sungguh menyenangkan, dan sekarang setelah mengetahui identitas pihak lawan, rasanya semakin menyenangkan. Penyair Saban mengambil cangkir air dan menyeruputnya. Ketika diskusi agak mereda, ia melanjutkan, semuanya, mari kita lanjutkan. Kita akan bahas edisi keempat cerita detektif nanti. Para peminum perlahan-lahan mulai tenang. Saban melanjutkan membaca sisa koran. Asosiasi, Studi Diaken. Si Yali masuk dan menyerahkan koran itu kepada adiknya. Wu Heng benar-benar kejam. Dia memuat nama dan identitas Luan di koran. Sekarang Luan dikenal di seluruh pulau. Si Lagui sama sekali tidak terkejut dan berkata sambil tersenyum, itulah yang dia minta. Dia langsung bilang ingin menantang pemilik pulau begitu sampai di pulau itu. Dia pantas dikalahkan sekarang. Meski begitu, dia tetap mengambil koran itu dan melirik isinya. Pada posisi paling mencolok di tengah adalah foto arena pertarungan langsung. Wu Heng mengangkat hadiah di tangannya, si Yali berdiri di sampingnya dengan senyum di wajahnya, dan di sudut kanan bawah adalah Luan, yang pakaiannya compang camping dan berakhir dalam keadaan terlantar. Keseluruhan gambarnya sangat ekspresif. Kegembiraan sang pemenang, perhatian wasit yang cantik, dan kesepian sang pecundang. Bahkan tanpa membaca teks di atas, Anda dapat memahami apa yang ingin diungkapkan gambar tersebut. Si Lagui melihat polanya, lalu melihat adiknya, dan selalu merasa bahwa tampilan dalam gambar itu sedikit berbeda dari biasanya. Di mana pola ini diletakkan? Entahlah, mungkin itu semacam alat peraga baru, kata si Yali. Lalu melanjutkan, beberapa surat kabar juga dikirim ke pelabuhan. Seharusnya surat kabar itu dikirim ke berbagai asosiasi di Laut Zamrud oleh armada, dan juga ke kantor pusat. Si Lagui tersenyum dan bersandar di kursinya. Luan sungguh malang telah menyinggung perasaannya. Sekarang sepertinya Treasure Island tak bisa menghentikannya. Laut Zamrud memiliki lokasi khusus, dengan garis pantainya terhubung dengan kota-kota pesisir di banyak negara. Karena surat kabar dibagikan satu demi satu, orang-orang dari seluruh negeri secara bertahap akan mengetahui hal ini. Ini melibatkan bakat yang didukung oleh pangeran dan asosiasi, dan juga dapat menyebarkan reputasi Wu Heng. Ya, si Yali duduk di sisi kursi si Lagui dan mendesak, lihatlah lantai 4. Aku bertaruh di kedai di depan pintu. Aku ingin tahu apakah pembunuhnya bisa terungkap hari ini. Si Lagui mengerutkan kening, kamu sebaiknya menjauh dari hal semacam ini, atau aku akan menulis surat untuk memberi tahu ibu. Jika aku menang, aku akan memberimu setengahnya. Itu juga tidak akan berhasil. Saya seorang diaken dan saya tidak bisa mendukung hal semacam ini. Aku tahu, mari kita baca ceritanya dulu. Di dalam rumah besar Sanara, para pekerja tengah mengemasi barang-barang mereka dan memuatnya ke kereta yang disiapkan di pintu. Saya memilih rumah baru di balai kota pagi-pagi sekali. Ada jalan di daerah pemukiman di luar rumah pemilik pulau. Sekalipun para perihutan secara diam-diam setuju bahwa Wu Heng dan aku bisa bersama, mereka tidak bisa hidup bersama. Di permukaan, dia masih merupakan presiden kamar dagang dan istri nominal pejabat peri kayu. Namun jika kita tinggal lebih dekat, tidak apa-apa untuk berkunjung lebih sering. Itu sama dengan apa yang mereka berdua bicarakan sebelumnya. Jadilah kekasih satu sama lain.
Ketuk-ketuk-ketuk gelombang. Terdengar suara langkah kaki dan pembantu rumah tangga masuk sambil membawa koran. Nyonya, rumah tuan pulau punya koran baru untuk dijual. Saya beli satu untuk Anda baca. Sanela mengambilnya dan melihatnya, perkelahian. Aku tidak tahu apa-apa tentang itu. Kudengar kejadiannya beberapa hari yang lalu. Luan pergi ke pulau itu dan mengumumkan kemana-mana bahwa ia ingin menantang pemilik pulau itu. Akhirnya, ia dikalahkan oleh Master Wu Heng. Sanara mendesah, dia tumbuh begitu cepat. Pengurus rumah tangganya setuju, Nyonya punya selera yang bagus. Sanara mendongak dan bertanya sambil tersenyum, maksudmu Wu Heng? Sepertinya begitu. Awalnya aku hanya menganggapnya sebagai adik, tapi aku tidak menyangka dia akan tumbuh menjadi orang yang luar biasa. Seorang jenius yang dapat duduk di Treasure Island dan mengalahkan Luan. Saya sangat puas dengan visi saya dalam memilih orang. Terdengar langkah kaki, dan pekerja yang bertugas mengemas barang-barang datang, memberi hormat, dan berkata, Nyonya Sanela, semuanya sudah siap. Sanara berdiri dan berkata, ayo kita pergi dan bawa ke kediaman baru. Rumah besar pemilik pulau. Wu Heng duduk di ruang belajar, mengamati reputasi di panel. Pada edisi keempat hari ini, peningkatan ketenarannya semakin mengecil, hanya lebih dari 500 poin. Peningkatan ini mungkin tidak sepenuhnya disebabkan oleh pertumbuhan di Treasure Island, Zombie World, atau tempat lain, tetapi juga mencakup pertumbuhan di Treasure Island, Zombie World, atau tempat lain. Tampaknya kita masih perlu berekspansi keluar dan tidak hanya terpaku pada Treasure Island saja. Berpikir dalam hatiku. Kedua hantu itu terbang kembali setelah menyelidiki pasar. Xiao Xiao berkata dengan gembira, Paman, mereka semua membicarakan kejadian pemukulanmu terhadap seseorang, dan mereka sangat mendukungmu. Glenda juga berkata, setelah mengetahui bahwa dia adalah seorang pangeran, semua orang tanpa alasan yang jelas berdiri di pihakmu. Lagi pula, latar belakangku sama dengan orang lain, tidak seperti para pangeran dan putri itu. Wu Heng berpikir sejenak, dalam kisah-kisah heroik, selalu ada adegan di mana orang biasa mengalahkan yang kuat, belum lagi dia seorang pangeran, kata Glenda. Wu Heng tersenyum dan berkata, jadi, aku semakin menjadi seperti pahlawan dalam cerita itu. Bukankah tujuanmu adalah menjadi pahlawan? Wajar saja kalau kau semakin dekat, kata Glenda, sambil melayang ke arah meja. Benar sekali. Kalau kamu tidak bekerja keras sekarang, kamu akan menanggung akibatnya nanti. Xiao Xiao mencubit pinggangnya dan tampak seperti sedang memberi kuliah. Aku bekerja cukup keras, Wu Heng membela diri. Kedua hantu itu terbang ke samping dan melanjutkan urusan mereka masing-masing. Terdengar ketukan di pintu. Suara Mini pun terdengar, Guru, Suster Sanela ada di sini. Aku akan turun sekarang. Halaman belakang rumah. Sanara mengenakan gaun biru muda dan duduk di paviliun batu, memperhatikan kupu-kupu berkejaran dan terbang di hamparan bunga. Para pelayan cukup bijaksana untuk tidak mengikuti. Wu Heng berjalan perlahan ke paviliun batu dan bertanya, bagaimana rumahnya? Aku pindah ke tempat yang lebih dekat denganmu dan sedang mendekorasi perabotan. Kemarilah dan duduklah di sini sebentar. Sanara menoleh dan menatapnya dengan senyum di wajahnya. Setelah terpasang, aku akan meminta skeleton memasang AC untukmu agar kamu bisa hidup lebih nyaman. Oke, ini properti favoritku dari tempatmu. Sanara setuju sambil tersenyum. Wu Heng berjalan ke paviliun batu dan duduk di sampingnya. Dia meraih tangannya dan menariknya ke atas. Sanara berkata lembut dan melihat sekeliling lagi. Karena tidak ada seorang pun yang melihat, dia hanya duduk di atas kaki orang itu, saling berhadapan. Wu Heng melipat tangannya di pinggangnya dan berkata lembut, apakah kamu sudah membaca koran yang diterbitkan? Sanela mendekap wajah orang itu, tersenyum dan bercanda, kenapa, kamu mau aku memujimu? Wu Heng mencubitnya dengan keras. Dia berkata, saya ingin menerbitkan koran semacam ini di mana-mana. Apakah ada caranya? Bab 584 Seseorang meninggal. Sanela mengangkat alisnya,
tempat mana saja yang kau maksud dengan di mana-mana. Misalnya, ibu kota suatu negara atau ras, atau beberapa kota penting, Wu Heng mengungkapkan pikirannya. Itu terlalu sulit. Transmisi informasinya memang sulit. Jumlah ibu kota dan kota penting yang kau sebutkan lebih banyak dari yang kau bayangkan. Sanara membelai rambutnya lembut. Jadi, tujuan yang kau tetapkan untuk dirimu sendiri agak terlalu ambisius. Kau bisa memilih daerah di sekitar Laut Zamrud. Wu Heng memeluk orang itu, pikirannya melayang. Apa yang dipikirkannya bukanlah mencetak Treasure Island dan mengirimkannya ke berbagai tempat. Sebaliknya, surat kabar didirikan di setiap kota. Pertama, berita lokal dapat dikumpulkan dengan cepat, alih-alih didengar dari pedagang keliling. Poin kedua adalah menyebarkan cerita Anda sendiri dalam skala yang lebih luas dan memperoleh ketenaran. Penyampaian informasi yang disebutkan Sanara dapat dilakukan dengan mengandalkan stasiun radio. Yang perlu dilakukan hanyalah menempatkan beberapa orang untuk menjaga lokasi stasiun radio. Alasan utamanya adalah jumlah mesin cetak yang tidak mencukupi. Sekarang hanya ada 3, dan tidak dapat didistribusikan ke berbagai tempat. Saat ini memang belum waktunya, tapi kita bisa membuat beberapa pengaturan dulu. Wu Heng mengangkat kepalanya dan menarik tali bahu salah satu orang itu. Apa yang kau lakukan di luar? Sanara meraih tali bahu yang melorot. Tidak apa-apa. Minnie dan yang lainnya sedang membaca komik di ruang tamu. Mereka tidak akan mengganggu kita sebelum makan malam, kata Wu Heng. Sanela masih melonggarkan cengkeramannya dan membiarkan pihak lain menarik tali bahunya ke bawah. Tali bahunya tergantung di satu sisi, memperlihatkan bra berwarna putih muda. Wu Heng melingkarkan lengannya di punggung Sanara dan membuka kaitan branya. Ketika dia duduk, gaun itu sudah agak longgar, jadi bahu gaun itu dilepas, dan tali bra dibuka, lalu keduanya digeser ke bawah bersamaan. Tulang selangka yang indah dan elok, payudara yang putih, montok, putih, lembut, tegak dan bulat. Meskipun aku sudah pernah melihatnya sebelumnya, aku tetap tidak pernah bosan. Seperti sebuah karya seni yang sempurna. Wu Heng mencondongkan tubuhnya untuk mencium, dan Sanara mengulurkan jarinya, dengan lembut menempelkannya ke dahi Wu Heng. Oke, ini semua keringat. Tunggu saja lain kali setelah kamu mandi. Tidak apa-apa. Wu Heng mencondongkan tubuh ke depan dengan lembut dan menahannya di mulutnya. Pipi Sanara juga mulai sedikit memerah, dan dia memeluk orang itu, sambil membelai rambutnya dengan lembut. Setelah beberapa saat, Wu Heng mengangkat kepalanya dan berkata, dengan pengalaman bisnismu selama bertahun-tahun, jika aku meluncurkan obat yang dapat meningkatkan kebugaran fisik setelah dikonsumsi, efeknya akan setara dengan naik 1 atau 2 level. Apakah akan ada pasar untuk itu? Seperti anak kecil, Sanela mengeluarkan sapu tangan, menyeka ludahnya, lalu berkata, kalau ramuan seperti itu benar-benar ada, aku cuma bisa jadi pemasok ramuan terkenal. Tentu saja, aku bisa menghasilkan banyak uang, tapi aku nggak bisa jadi karavan. Jadi, itukah yang perlu kita lakukan untuk menjadi karavan? Dengan dana yang cukup dan ruang lingkup bisnisnya sendiri, ia dapat menjalin koneksi dengan karavan dari negara lain. Setidaknya beberapa dari mereka harus dilibatkan, kata Sanara. Baiklah, aku akan memikirkannya. Sanela mengenakan kembali pakaiannya dan bertanya, apakah kamu benar-benar memiliki ramuan ini? Ya, Wu Heng mengangguk. Sanara menatapnya dengan serius dan berkata, jangan beritahu siapapun. Ini seperti levelmu. Kalau tidak, itu akan merepotkanmu. Biar aku pikirkan bagaimana cara menangani masalah ini. Jangan khawatir, aku tahu, kata Wu Heng. Bagus sekali. Bisakah kau berhenti berbicara padaku seperti anak kecil? Oke, kamu punya harga diri yang cukup tinggi. Menginaplah di sini malam ini. Sanela menggelengkan kepalanya. Mungkin beberapa hari lagi. Setelah aku menyelesaikan masalah akomodasi, aku akan mencari kesempatan untuk datang. Baiklah. Keduanya duduk di paviliun batu dan mengobrol sebentar. Sanara meninggalkan rumah pemilik pulau,
dan Wu Heng juga kembali ke kediamannya. Saat itu sudah mendekati senja. Makan malam bersama. Minnie turun dari atas dan berkata, "Guru, ada berita dari Suster Wen Manxia. Sudah lama sejak Wen Manxia menghubungi saya." Wu Heng berjalan menuju tangga dan berkata, "Aku akan memeriksanya." "Kau tidak ingin memeriksa Sanara? Kembalilah lebih awal." "Baik, Tuan." Setelah berkata demikian, ia memanggil pelayan-pelayan lainnya dan meninggalkan rumah pemilik pulau itu bersama-sama. Berjalan menuju kediaman Sanara yang baru dibeli. Wu Heng naik ke atas dan memasuki ruang radio. Wen Manxia melihat buku catatannya dan menemukan bahwa memang ada pesan di dalamnya yang mengatakan bahwa seseorang sedang mencarinya untuk sesuatu. Sambil mengambil mikrofon, dia berkata langsung, "Wen Manxia, bisakah kau mendengarku?" Terdengar kesibukan di ujung telepon, diikuti oleh seorang wanita yang berkata, "Tuan, wanita itu sedang makan malam di ruang makan. Saya memintanya untuk datang." Mendengar suara dan alamat pihak lain, itu pasti pengurus rumah tangga Wen Manxia. Namanya Hartel. Tak lama kemudian, suara Wen Manxia terdengar, "Guru. Wen Manxia, aku melihat pesanmu. Ada yang ingin kau bicarakan denganku?" tanya Wu Heng. Nada bicara Wen Manxia agak serius. Ia berkata, "Diakon Slater mengirim jenazah. Seorang perempuan, berusia 20-an. Namanya Lobelini. Katanya ia pernah memberi Anda informasi sebelumnya. Memberikan intelijen." Wu Heng mengerutkan kening, mengingat nama itu. Orang-orang yang dikirim Slater pastilah penduduk kota Blackrock. Saya pernah tinggal di sana beberapa lama, tetapi dalam ingatan saya sama sekali tidak ada nama orang tersebut. Lagi pula, saya waktu itu hanya anggota tim kecil, jadi saya tidak tahu menahu soal pelatihan mata-mata. Tidak ada kesan. Apakah ada ciri khas? Wu Heng melanjutkan bertanya. Wen Manxia berhenti sejenak dan berkata, penampakannya agak kabur, dan sulit untuk mengenali ciri-cirinya, tetapi Deacon Slater mengatakan bahwa dia dulu bekerja di kedai minuman dan namanya Bernie. Benny. Mata Wu Heng langsung melebar. Bernie sudah meninggal. Pikiran Wu Heng langsung terlintas dengan gambaran laki-laki di kedai yang selalu tersenyum. Nada suaranya pun berubah serius. "Aku ingat sekarang. Dia pernah memberiku informasi sebelumnya. Bagaimana dia meninggal? Kabar dari Deacon Slater adalah setelah Anda pergi, dia ingin bergabung dengan asosiasi dan menjadi pembicara rahasia. Dia ditugaskan untuk menyelidiki sekte asing di desa. Mungkin identitasnya terbongkar, atau karena alasan lain, dia terbunuh dan jatuh di gerbang desa. Dia baru ditemukan beberapa hari kemudian," kata Wen Manxia langsung. "Untuk menjadi seorang pembisik, membunuh dirinya sendiri." Wu Heng tidak tahu harus berkata apa. Ia tidak ingin menjadi pelayan di kedai, tetapi ingin bergabung dengan asosiasi. Wu Heng merasa bahwa ia sedang bergerak ke arah yang berarti. Namun dia juga tidak ingin dia kehilangan nyawanya hanya karena dia ingin bergabung dengan Whisperers. "Tidak ada yang sepadan dengan kehilangan nyawamu." Wen Manxia melanjutkan, "Lidah mayatnya sudah hilang. Mereka mungkin takut diinterogasi. Mayatnya juga rusak parah. Kalau kalian tidak punya rencana lain, aku akan mengurus pemakamannya." "Apakah dia tidak punya keluarga?" "Sepertinya tidak. Satu-satunya orang yang kukenal hanyalah orang-orang di kedai dan penduduk sekitar tempat tinggalku. Kudengar mereka datang dari desa luar." Wu Heng bersandar di tepi meja, tenggelam dalam pikirannya. "Benny tidak banyak menghubungi saya, hanya 1 atau 2 kali. Dia pemalu, tetapi dia juga memiliki rasa keadilan yang rendah hati dan hati-hati." Wu Heng masih ingat bagaimana dia mengetahui bahwa informasi yang dia berikan membantu menyelamatkan anak yang diculik. Ada cahaya di mata Benny. Cahaya yang berbeda dari cahaya yang Anda lihat ketika melihat uang hadiah. Slater membawa jenazah itu dan bertanya pada dirinya sendiri tentang hal itu. Jelas sekali bahwa itu adalah sesuatu yang pernah diceritakan Benny kepadanya sebelum ia meninggal. "Sejujurnya, tidak banyak kontak, tapi aku tidak ingin dia berakhir seperti ini.
Sudah berapa lama dia meninggal? Tanya Wu Heng. Wen Manxia menjawab, mungkin lebih dari seminggu. Cuaca di sini dingin, jadi jenazahnya sudah diawetkan. Tapi sebentar lagi akan menghangat, jadi mungkin tidak akan bertahan lama. Saya langsung teringat pada Treasure Island. Lalu ia berkata, jaga jenazahnya dulu. Aku akan ke sana besok. Jangan sampai jenazahnya rusak. Dimengerti. Nada bicara Wen Manxia pun melunak. Kalau begitu aku akan menunggumu datang dan mengurusnya. Baiklah, cukup sekian untuk saat ini. Aku akan pergi dan menjelaskan semuanya. Setelah menutup telepon, Wu Heng keluar dari stasiun radio. Keesokan harinya, dunia zombie. Di ruang konferensi, Wu Heng memandang orang-orang di kedua sisi meja konferensi dan berkata, suruh Wang Haibing membongkar satu set peralatan pembangkit listrik lagi. Itu harus selesai dalam 5 hari. Gaorong, kamu perlu membangun beberapa mesin cetak koran, atau lihat apakah ada pabrik percetakan lain. Bab 585 Anda juga memberi perintah. Orang-orang di ruangan itu saling memandang dengan bingung. Masih butuh mesin cetak. Sejak kita menemukan mesin cetak terakhir kali, kita belum melihat surat kabar atau publikasi cetak lainnya diterbitkan. Sekarang mereka diberitahu bahwa mereka membutuhkan yang baru, dan kedengarannya lebih dari 1 atau 2. Gaorong memandang Qi Hancai, yang bertanya, berapa banyak yang kau butuhkan? Gaorong bisa mengaturnya. Kami membutuhkan 2 atau 3 pada awalnya, dan akan ada kebutuhan berkelanjutan untuk lebih banyak lagi di masa mendatang, kata Wu Heng. Berdasarkan tata letak dunia lain, sejumlah besar mesin cetak dibutuhkan. 2 atau 3 unit pertama yang dibutuhkan dipersiapkan untuk kota Rentam. Qi Hancai mengangguk dan berkata kepada Gaorong, saya akan menghubungi beberapa kota lain dan meminta orang-orang untuk mencari percetakan atau kantor surat kabar lama. Anda juga bisa mendesain gambarnya, dan kami akan membuatnya sendiri nanti. Dengan bantuan Qi Hancai, Gaorong setuju dan berkata, saya akan menyiapkannya segera setelah saya kembali. Setelah urusan mengenai pembangkit listrik dan mesin cetak diserahkan, Wu Heng terus berkata kepada Qi Hancai, bagaimana tim kerangka menyerang kota. Qi Hancai menjawab, semuanya berjalan relatif lancar. Tidak ada masalah dalam pertempuran dan transportasi. Ada berita. Qi Hancai berpikir sejenak dan berkata, tim penyelamat markas juga telah mulai mengatur misi penyelamatan, mendirikan titik evakuasi, dan mengatur helikopter untuk menyelamatkan beberapa korban selamat yang dapat mencapai atap. Namun orang-orang dari kota lain masih membanjiri saluran kami, meminta kami untuk pergi ke kota mereka untuk memberikan pertolongan. Tim penyelamat CCTV mungkin tidak dapat menahan tekanan lagi. Tempat penampungan sipil di pihak kami telah mulai menyelamatkan para korban di sepanjang jalan, tetapi mereka belum mengambil tindakan apapun yang sungguh tidak dapat diterima. Namun metode penyelamatannya agak kasar. Lagi pula, hanya sedikit orang yang dapat mencapai titik evakuasi sendiri atau mencapai atap untuk menunggu helikopter. Akan lebih dapat diandalkan bagi kita untuk langsung menyerbu kota, membasmi zombie, dan kemudian menyelamatkan orang-orang. Wu Heng berpikir sejenak dan berkata, sebarkan beritanya di radio. Kami akan mengerahkan lebih banyak tim untuk menyelamatkan para korban. Selama kami gigih, kami akan menyelamatkan semua orang. Ekspresi beberapa orang yang hadir tercengang. Kalimat ini akan menyelamatkan semua orang. Entah mengapa, saya merasakan misi yang lebih besar. Baiklah, nanti aku akan meminta seseorang untuk mengumumkan beritanya. Qi Hancai mengangguk. Wu Heng menatap yang lain lagi, apakah kalian punya hal lain untuk dilakukan? Beberapa orang menggelengkan kepala, yang menunjukkan bahwa mereka tidak punya jawaban. Wu Heng melirik Qiangzi yang duduk di belakang kursi kiri. Qiangzi, bagaimana baju anti tusuknya? Qiangzi, yang sedari tadi mendengarkan, langsung tersadar dan berkata, kita masih mencoba mencari tahu. Kita punya 2 pilihan saat ini. Pertama, memperbaiki kain luar baju anti tusuk, berusaha mencapai tingkat kepadatan dan ketangguhan yang sebanding dengan baju khusus.
Kedua, membuat kain lebih lengket, sehingga kita bisa merekatkan kedua sisinya ke pelat besi dengan lem. Wu Heng bertanya, ke arah mana kita menuju sekarang? Kami bekerja di kedua arah secara bersamaan. Dalam 2 hari terakhir, kami telah mengumpulkan 2 orang lagi yang ahli di bidang ini. Namun, kemungkinan akan butuh beberapa hari lagi untuk mendapatkan hasilnya, kata Qiangzi. Tidak ada bakat di area ini di pangkalan. Qiangzi memiliki imajinasi yang besar, tetapi dia sebelumnya hanyalah seorang mekanik mobil. Karena saya melakukan penelitian sendiri dengan beberapa teman, kemajuannya pasti akan lebih lambat. Kedua, Qiangzi adalah orang pertama yang bergabung dengan Wu Heng bersama Li Yahong. Mereka memiliki hubungan yang baik dan dapat dipercaya. Kita tidak bisa selalu membiarkannya menyetir atau memperbaiki mobil, jadi cobalah untuk membuatnya lebih mahir secara teknis. Cepat dan buat beberapa perbaikan nanti. Oke, Qiangzi mengangguk. Wu Heng menambahkan, kita juga harus terus meneliti naga terbang bermesin senapan. Jernih. Pertemuan berakhir dan semua orang pergi. Wu Heng dan Qi Hancai berjalan mengelilingi pabrik dan meminta Xiao Xiao untuk pergi menemui ibunya juga. Tunggu sampai sore. Setelah makan siang di kafetaria, saya kembali ke asrama dan berjalan melewati gerbang rumah besar pemilik pulau. Wu Heng turun ke bawah dan meminta seseorang untuk memanggil Envier kembali dari luar. Duduk di ruang tamu bersama para pembantu, mempersiapkan pertemuan. Setelah semua orang tiba, Wu Heng berkata langsung, aku harus kembali ke kota Rentam. Aku serahkan urusan ini padamu. Weyer, selain mengurus urusan balai kota, mohon perhatikan juga berita terbaru di koran setiap 7 hari. Cerita bersambung telah disortir dan dapat diterbitkan berdasarkan bab. Mini bertanggung jawab atas operasional seluruh rumah kepala pulau. Cobalah untuk mengurangi frekuensi keluar kalian. Jika Sanara dan Silagui ingin bertemu denganku, katakan saja aku sedang keluar sementara. Jika yang lain bertanya, katakan saja kalau saat ini kalian tidak bisa. Surat kabar tersebut masih perlu diperbarui untuk mempertahankan popularitas saat ini. Treasure Island relatif damai akhir-akhir ini, dan bahkan tindak kejahatan umum pun mulai berkurang. Namun ketika kamu pergi, kamu juga harus berhati-hati terhadap potensi bahaya, lagi pula kamu masih punya banyak musuh. Dan jumlahnya terus bertambah sedikit demi sedikit, jadi Anda tidak pernah tahu kapan seseorang akan datang ke pulau itu. Jadi, berhati-hatilah dalam segala hal. Tentu saja, pertahanan mansion penguasa pulau masih relatif andal. Bahkan jika Wu Heng tidak ada, akan sulit bagi seorang profesional level 18 untuk menyerang. Puluhan kerangka level 15, penjaga kerangka level 10 di mana-mana, dan kendaraan lapis baja. Cukup untuk mengatasi sebagian besar masalah. Saya mengerti, Tuan. Beberapa pelayan mengangguk. Lalu Mini bertanya dengan suara rendah, Guru, apakah ada yang salah di sana? Tidak apa-apa, tidak berbahaya. Seorang teman saya sedang mengalami masalah, jadi saya pergi untuk membantu, jelas Wu Heng. Mini lalu bertanya, jadi kapan kamu berencana berangkat? Pergi segera. Aku akan meminta dapur menyiapkan makanan untukmu, kalau makanan di sana tidak enak untukmu. Bagus. Mini berdiri dan berkata, Robe, Anet, siapkan pakaian untuk Tuan. Di sana masih dingin. Aku akan meminta dapur menyiapkan makanan. Oh, baiklah. Beberapa pelayan berpisah dan mulai sibuk. Wu Heng dan Envier duduk di ruang tamu dan berbicara sebentar. Pembantu lainnya juga mengemasi semuanya. Wu Heng memasukkannya ke dalam cincin luar angkasa, mengenakan topi kondektur kereta, dan peluit kereta pun berbunyi. Kereta hantu itu muncul entah dari mana. Dia melambaikan tangan kepada para pelayan dan menaiki kereta. Setelah mengisi Rentam City dalam rencana perjalanan, kereta api mulai melaju dan menuju ke dalam kekosongan. Tidak ada apapun di luar jendela. Wu Heng berjalan ke kereta samping dan duduk di kursi. Hilangnya indera memungkinkan pikiran menjadi lebih fokus.
Anda juga bisa memikirkan masalah dengan lebih baik. Kali ini saya ke Rentam City, selain mengurusi urusan Benny, saya juga berkesempatan membangun Rentam City. Seluruh kota dialiri listrik, dan urusan surat kabar juga diatur. Populasi kota Rentam tidak sedikit. Jika surat kabar tersebut dapat mencapai popularitas Treasure Island, reputasinya sendiri akan meningkat pesat. Mungkin saya bisa mencapai level 19. Di sisi Treasure Island, pengembangan dan perluasan pulau juga telah diselesaikan. Satu-satunya masalah yang saya hadapi saat ini adalah pembentukan karavan Treasure Island. Sanara ditarik oleh para perihutan, yang merupakan hal yang tepat baginya untuk membantu, tetapi apa yang dikatakan pihak lain juga masuk akal. Jika mereka hanya menawarkan satu jenis ramuan sebagai komoditas, mereka paling-paling dapat dianggap sebagai lembaga alkimia yang dapat menyediakan ramuan. Itu tidak dapat dianggap sebagai karavan. Anda perlu memperkaya produk Anda sehingga Anda dapat mendukung karavan. Saya memikirkannya sejenak. Aku menutup mataku dan berhenti memikirkannya. Tunggu kereta tiba di tujuan. Beberapa hari kemudian, pemandangan mulai tampak di luar jendela dan kereta perlahan berhenti. Pintu terbuka dan Wu Heng turun dari kereta. Udara masih terasa dingin, tetapi tanah yang keras dan dingin mulai melunak, dan salju yang terkumpul mulai mencair, menampakkan dedaunan busuk dan bangkai hewan di dalamnya. Wu Heng melihat sekeliling dan menentukan lokasi kota Rentam. Dia melepaskan mantra rumah besar, makan sederhana di dalamnya, lalu mendorong keluar sepeda motor yang telah disiapkannya sebelumnya. Bersama para pelayan kerangkanya, ia bergegas menuju kota Rentam. Mereka bergerak cepat sambil menimbulkan awan debu. Di jalan, rombongan kafilah yang menarik kereta kuda semuanya menoleh ke samping dan berseru kaget. Diskusikan apa yang Anda kendarai. Seperti bongkahan besi yang bergerak, populasi di pinggiran kota dekat Rentam mulai tumbuh padat. Melihat ke dalam, saya merasa jumlah rumah yang memanjang keluar lebih banyak dan lebih padat dibandingkan terakhir kali saya datang ke sini. Dan semakin keluar, rumah-rumahnya jadi semakin sederhana. Wu Heng mulai melambat dan bergerak maju perlahan. Orang-orang menghindarinya dan melemparkan pandangan ingin tahu. Tabrakan gelombang. Tiba-tiba sekelompok orang bergegas keluar dari gang sebelah kanan. Berhenti di depan sepeda motor. Setelah mengamatinya dari atas ke bawah, pemimpin itu berkata, "Tunggangan macam apa ini? Turunlah dan biarkan aku memeriksanya." Wu Heng menaikkan pelindung helmnya dan melirik orang-orang yang menghalangi jalannya. Ada manusia dan orc, semuanya 7, mengenakan baju besi dan tampak sangat agresif. "Apa pekerjaanmu? Ini wilayah geng bayan kita. Turun saja kalau kusuruh." "Kenapa ngomongnya banyak omong?" umpat seseorang dengan suara rendah. "Saya adalah teman Tuan Wenmansha." Pihak lain menatapnya lagi dan mencibir, "Kau, jangan buang-buang katamu padaku. Kalau kau tidak mau diperiksa, tidak apa-apa. Uang jaminannya 2 koin perak per orang." Saat mereka sedang berbincang, rombongan yang baru saja disalib Wu Heng juga melaju dari belakang. "Saat kami berjalan, tak seorang pun menghentikan kami, dan tak seorang pun meminta pemeriksaan atau uang jaminan. Mereka tidak harus membayar. Mereka seperti karavan di kota. Bisakah mereka diperlakukan sama sepertimu? Cepatlah dan jangan membuat dirimu tidak nyaman." Sambil berkata begitu, ia mengulurkan tangan dan menarik lengan Wu Heng. Tepat saat dia mengulurkan tangannya, Kaxiu yang duduk di kursi belakang, meraih pergelangan tangannya. Terdengar suara berderak. Gelang logam itu perlahan mengencang dan berubah bentuk. "Sialan, beraninya kau melakukan itu." Anggota geng yang mengulurkan tangannya mulai melawan dengan keras, dan orang-orang di belakangnya menghunus senjata mereka. Kerumunan mulai berkumpul di sini, membentuk lingkaran untuk menyaksikan kegembiraan. Kaxiu keluar dari mobil dan bersiap untuk bertempur, dan di belakang kerumunan penonton. Lalu sekelompok orang lain berdesakan masuk. Pemimpinnya adalah seorang orc tinggi, diikuti oleh lebih dari selusin prajurit kerangka berbaju besi dengan tulisan "Patroli" di dada mereka. "Ada apa ini?"
Penguasa kota sudah memerintahkan agar tidak ada masalah. Sekarang kalian mau cari masalah, kan? Teriak orc itu dengan suara keras. Pak, orang ini mencurigakan sekali. Dia cuma mau ngajak saya berkelahi. Kayaknya ada yang gak beres nih. Seorang anggota geng langsung mendekat dan berkata. Orc itu menoleh dengan bingung. Alisnya berkerut. Wu Heng terlalu malas untuk membuang waktu bicara. Ia melambaikan tangannya dan berkata, "Tangkap orang-orang ini, sial, kau memberi perintah."